Semua orang tahu bahwa lantai 2 di Wisma Tua itu jarang dipakai. Lampunya redup, lorongnya lembab, dan pintunya sudah banyak yang rusak. Tapi malam itu, Raka tidak punya pilihan lain. Wisma lain penuh, dan hanya kamar 207 yang tersisa. Bang, kamar yang lain masih ada? Raka bertanya sambil menaruh ranselnya. Penjaga Wisma mengangkat wajahnya pelan, matanya merah, seperti kurang tidur bertahun-tahun. Yang kosong, cuma yang itu. Ia menunjuk kunci berlabel ke-207. Raka mengambilnya tanpa curiga. Terserah deh. Saya capek banget. Penjaga itu menahan tangannya sebentar. Saran saya kalau dengar ada orang ngetuk, jangan buka. Raka mengerutkan dahi. Kenapa? Kenapa? Penjaga itu hanya menggeleng. Di kamar itu ada yang pulang pada jam tertentu. Raka memasuki kamar itu. Kamar 207. Ternyata tidak terlalu buruk, ada tempat tidur tua, meja kecil, dan lemari besar dari kayu jati tua. Tapi ada sesuatu yang membuatnya tidak nyaman. Lemarinya sedikit terbuka. Raka menutupnya pelan. Lemari tua doang, gak usah paranoid. Setelah mandi, ia mencoba tidur. Namun baru 5 menit rebahan. Raka langsung membuka matanya. Ada yang mengetuk dari dalam lemari. Raka pun bangun duduk. Jantungnya berdetak cepat. Suara itu lagi. Kali ini lebih jelas. Seperti tulang yang dipukul pelan. Raka berusaha berpikir logis. Mungkin tikus gede. Ia berjalan mendekat, menelan ludah, dan membuka lemari itu dengan cepat. Kosong. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Tapi pintu lemari tiba-tiba menutup sendiri. Raka mundur ketakutan. Jam menunjukkan jam 1:13. Saat ketukan baru terdengar. Kali ini dari arah pintu kamar. Suara itu pelan, tapi sangat ritmis. Seolah pengetuknya tahu ia sedang terjaga. Raka ingat pesan penjaga Wisma. Kalau dengar orang ngetuk, jangan buka. Ketukan berhenti. Tapi kemudian terdengar suara perempuan berbisik di balik pintu. Mas, saya ketinggalan sesuatu. Raka tidak menjawab. Ia duduk kaku di ujung kasur. Bisikan itu semakin mendekat, seolah mulut perempuan itu menempel langsung di celah bawah pintu. Mas, boleh saya ambil barang saya? Tolong, bukakan. Raka bangkit dan menempelkan telinganya ke pintu. Barang apa? Suara Raka gemetar. Perempuan itu membalas dengan suara pecah. Tulang saya. Raka terpaku. Lalu terdengar suara seret. Seret, seperti tubuh diseret. Tepat di luar pintu. Pintu bergoyang, gagangnya bergerak sendiri. Raka mundur. Ia menahan napas. Ini gila. Ini nggak normal. Pukul 03,0. Ketukan itu berhenti. Begitu subuh, Raka langsung turun ke lobi. Bang, tadi malam penjaga Wisma menutup mulut Raka cepat-cepat. Jangan keras-keras. Kamu masih hidup. Itu sudah cukup. Apa yang ada di kamar itu, Bang? Penjaga itu duduk. Wajahnya sangat serius. Kamar 207 dulu dihuni seorang perempuan. Dia buron, sembunyi di kamar itu berminggu-minggu. Tapi suatu malam, dia dibunuh dari luar jendela oleh seseorang yang mencarinya. Raka menelan ludah. Terus, tulangnya tidak pernah ditemukan. Penjaga itu menatap Raka lekat-lekat. Mereka bilang, arwahnya pulang setiap malam. Dia mengetuk kamar itu, mencari orang yang membunuhnya. Raka merinding. Jadi yang ngetuk pintu tadi malam. Penjaga itu mengangguk sangat perlahan. Dia pikir, kamu adalah orang yang membuatnya mati. Belum selesai bicara, tiba-tiba penjaga itu memandang ke belakang Raka. Wajahnya pucat. Mas, kamu tadi malam buka lemari? Raka mengangguk. Penjaga itu menutup mata, pasrah. Mas, lemari itu bukan tempat pakaian. Raka, pinggon.
Terus, itu tempat dia ditemukan. Penjaga itu menunjuk ke belakang Raka dengan tangan gemetar, dan kamu membuka jalan keluar untuk dia. Raka berputar cepat. Di ujung lorong lantai 1, dekat tangga, ada sosok perempuan berbaju putih lusuh. Tubuhnya membungkuk berjalan perlahan ke arah mereka. Dengan suara serak pecah, ia berkata, "Mas, tolong kembalikan tulang saya."